Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi, kelas 12 agama 1, tugas akidah akhlak. Ini adalah merupakan tugas ketiga pembuatan video. Pada kesempatan ini saya akan membahas ragam penyakit hati. Ragam penyakit hati ini dimaknai 3 sub yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah munafik atau nifak. Di dalam munafik atau nifak ini terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama yang saya akan jelaskan pertama adalah pengertian munafik atau nifak. Nifak berasal dari akar kata nafaqah, berarti munafik, menyembunyikan, berbohong, dan berpura-pura. Kata ini diambil dari kata nafika, berarti salah satu lubang tikus. Jika dicari melalui satu lubang, maka tikus itu akan lari dan mencari lubang lainnya. Kata nifak secara istilah adalah sikap menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya karena tak ingin diketahui keberadaannya oleh orang lain, sehingga menampakkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Atau dengan kata lain, nifak ialah menyatakan keimanan padahal di balik itu tersimpan rasa kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Taubah surah ke-9 ayat 67. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Yang kedua adalah macam-macam nifak atau munafik. Nifak yang pertama adalah nifak amali atau ufi. Nifak amali ialah sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga dalam interaksi sosialnya dia sering berperilaku atau menampakkan tanda-tanda kemunafikannya. Yang kedua adalah macam-macam nifak yang kedua adalah nifak imani atau syar'i. Nifak imani adalah suatu sikap yang dimiliki seseorang dengan memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafirannya. Orang seperti ini diancam neraka sebab orang yang sangat berbahaya bagi umat dan agama Islam. Yang ketiga adalah cara menghindari perilaku nifak atau munafik. Yang pertama harus membiasakan untuk selalu berkata jujur. Yang kedua membiasakan diri untuk setia atau amanah terhadap sesuatu apa yang diberikan kepada kita untuk tetap dilaksanakan. Sub yang kedua adalah marah atau gadab. Yang pertama adalah pengertian marah atau gadab. Kata gadab berasal dari kata gadiba, yakdabu berarti marah, mengamuk, murka, berang, gusar, jengkel, naik pitam. Kata gadab secara istilah adalah sikap tercela di mana gejolak darah dalam diri seseorang meningkat karena tidak senang pada keperlakuan tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yaitu dalam Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 133 sampai 134, yaitu orang yang menginfakkan hartanya di waktu lapang atau susah, dan orang-orang yang menahan amarah dan bersikap pemaaf kepada manusia, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua adalah dampak negatif perilaku gadab atau marah. Yang pertama, keputusan dan tindakan yang diambil tidak bijaksana. Yang kedua, retak dan putusnya hubungan persaudaraan antar manusia. Yang ketiga, membahayakan kesehatan tubuh karena tekanan darah tinggi yang meningkat menyebabkan sakit kepala dan berisiko menyebabkan serangan jantung. Yang ketiga adalah cara menghindari perilaku gadab atau marah. Yang pertama, harus meredakan rasa amarah dengan sabar, meredakan rasa amarah dengan berzikir kepada Allah, meredam rasa amarah dengan berwudu, dan meredam rasa amarah dengan cara merubah posisi atau berdiam diri dan memberi maaf kepada seseorang yang bersalah kepada kita, maupun kita berminta maaf kepada orang yang kita buat salah kepadanya. Adapun sub yang ketiga adalah keras hati atau kaswat al-qalbi. Pengertian keras hati atau kaswa al-qalbi dalam memahami arti dari keras hati, Amin Syukur dalam terapi hati mengatakan bahwa Iman Al-Ghazali menjelaskan tentang 3 macam hati. Yang pertama, hati yang sehat, tandanya adalah iman yang kuat dan pengalaman yang konsisten. Yang kedua adalah hati yang sakit, tandanya adalah adanya keimanan ibadah namun ternodai dengan keburukan dan kemaksiatan. Yang ketiga adalah hati yang mati, tandanya adalah mengeras dan membatunya hati karena banyak kemaksiatan yang diperbuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak
ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surah Mutaffifin surah ke-83 ayat 12 sampai 14. Yang kedua adalah cara menghindari mengerasnya hati atau qaswah al-qalb. Yang pertama adalah membaca Al-Quran disertai dengan perenungan, mengatur pola makan agar perut tidak kenyang, bangun malam, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam, bergaul dengan orang-orang soleh, berempati kepada orang lain. Sekian, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai dari bab tugas ketiga ini. Mungkin cukup sekian tentang materi tentang ragam penyakit hati. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.